Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Ayo, siapa yang tahu dongeng? Ada yang pernah membaca dongeng? Atau ada yang biasanya sering diceritakan dongeng oleh ayah dan ibunya ketika mau tidur? Nah, siapa yang suka dengan dongeng? Pak Sidik pun juga suka dengan dongeng. Nah, kira-kira dongeng itu apa sih? Ada yang bilang dongeng itu adalah cerita pada zaman dahulu. Ada juga yang bilang kalau dongeng itu hanya cerita hayalan saja. Nah, kira-kira apa itu dongeng? Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita simak berikut ini. Siapa di sini yang suka membaca buku, terutama buku tentang dongeng? Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Oke, banyak banget ya yang suka dongeng, termasuk Miss Imas. Miss Imas juga suka banget dongeng. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya tapi dongeng itu apa sih? Nah teman-teman, Miss Imas akan menjelaskan apa itu dongeng. Nah pengertian dongeng itu banyak banget pengertiannya ya. Ada yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah untuk pengertian lainnya, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Oke teman-teman, dongeng itu berfungsi yang pertama untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita dongeng itu yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Nah, contoh cerita dongeng yang paling populer di Indonesia adalah yang pertama tentang cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi yang bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng biasanya memiliki pesan moral yang baik yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau tidak nyata yang fungsinya untuk menyampaikan pesan moral dan menghibur pembacanya. Nah, dalam sebuah dongeng tadi sudah dijelaskan ada beberapa unsur intrinsiknya. Di antaranya ada tema, penokohan, alur, dan lain sebagainya. Sebelum kita membaca dongeng, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Mari kita simak. Oke
Oke teman-teman, dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, suara lantang. Oke, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, lafal. Lafal itu pengucapan kata. Nah, dalam membaca dongeng kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Nah, yang kedua adalah intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, berarti intonasi suaranya harus datar. Nah, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, berarti intonasi suara kita harus menurun. Dan ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, berarti intonasi suara kita harus agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Nah teman-teman, jika kita membaca dongeng lalu kita menemukan tanda koma, maka kita berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali membacanya. Yang kedua, jika saat membaca kita bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang akan membacakan dongeng di depan orang lain ya. Kita harus menggunakan suara lantang agar dongeng kita ceritanya bisa didengar orang lain dan orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Oke, mari kita langsung ke dongeng pertama kita, yaitu dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Mari kita simak bersama-sama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku, pohon? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca dan sudah dengarkan cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah, kita cari tahu sama-sama ya unsur intrinsik dari cerita dongeng tadi itu apa saja. Yang pertama, tema.
tema dari dongeng tadi kira-kira apa ya? Dongeng tadi bertemakan apa ya? Betul banget. Tema dari dongeng Pohon Apel yang Tulus adalah persahabatan. Oke? Yang kedua, latar. Nah, kira-kira latarnya, tempatnya di mana ya? Betul banget. Latar tempatnya ada di sekitar pohon. Lalu, ada tokoh. Nah, kira-kira dalam dongeng tadi tokohnya siapa saja ya yang berperan dalam dongeng tadi? Betul banget, tokohnya ada dua. Yang pertama tokohnya adalah sebuah pohon apel yang besar, dan yang kedua tokohnya adalah seorang anak laki-laki. Oke, nah yang selanjutnya itu unsur yang selanjutnya itu penokohan karakter tokoh. Kira-kira pohon apel itu karakternya seperti apa sih? Wataknya, sifatnya? Betul banget, pohon apel wataknya itu baik hati dan suka menolong. Iya, kenapa suka menolong? Karena tadi dia membolehkan memotong cabang-cabang pohonnya untuk dibangunkan rumah buat anak laki-laki tadi kan? Oke, nah sekarang kira-kira dongeng tadi itu ada pesan moralnya nggak yang bisa kita ambil? Ada hikmahnya nggak? Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tadi? Pesannya apa sih yang disampaikan dongeng tadi? Amanat atau pesannya? Oke, betul. Amanat atau pesan moral yang disampaikan dari cerita dongeng tadi adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke? Khususnya teman kita, karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan pertolongan teman tersebut. Oke, teman-teman paham ya? Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata setiap cerita, baik itu dongeng atau cerita yang lainnya itu pasti memberikan sebuah pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam sebuah dongeng itu ada beberapa unsur intrinsik yang harus kita ketahui. Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita praktikkan pesan-pesan moral dari bacaan yang kalian sudah baca ya. Nah, itu tadi dongeng pertama kita dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Mari kita langsung ke dongeng yang kedua kita dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon. Mari kita simak bersama-sama. Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Dari dongeng tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu.
Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi, bagaimana sebaiknya sikap manusia terhadap tumbuhan dan juga hewan? Manusia sebaiknya berterima kasih kepada tumbuhan dan juga hewan. Berterima kasih kepada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara merawatnya, seperti menyiram tanaman dan juga memberi pupuk. Kemudian kepada hewan, kita bisa memelihara serta menyayangi hewan tersebut dengan cara memberi makan dan merawat dengan penuh kasih sayang. Oke, itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang dongeng. Apa itu dongeng, kemudian ada unsur intrinsik, kemudian ada fungsi dongeng, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membaca dongeng. Nah, sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan soal yang ada di link di bawah video ini. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.